Ada beberapa peninggalan pada masa prasejarah. Yang pertama yaitu ada bekal kubur. Bekal kubur berasal dari dinasti Tang. Bekal kubur terdiri dari tempayan yang terbuat dari tanah liat. Dan di dalam terdapat manik-manik serta serpihan perunggu. Ditemukan di Bengkulu Utara. Dan yang kedua ada kapak batu. Terdapat dua macam kapak batu, yaitu yang pertama, kapak batu berasal dari masa Neolitikum. Kapak terbuat dari batuan sedimen digunakan untuk menaruh kayu pada zaman prasejarah serta perlengkapan upacara ritual ditemukan pada tahun 1993. Dan yang kapak batu kedua, kapak batu berasal dari masa Neolitikum. Kapak terbuat dari batuan sedimen yang digunakan untuk menara kayu pada zaman prasejarah ditemukan di Curup, Bengkulu Utara pada tahun 1981. Yang terakhir, ada menhir. Patung menhir terbentuk manusia terbuat dari pahatan batuan sedimen. Patung ini digunakan sebagai sarana pemujaan roh nenek moyang bagi masyarakat prasejarah di Bengkulu. Ditemukan di Desa Jagobayo, Lais, Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 1994. Berikut pengaruh Islam. Masuk dan berkembangnya Islam di Bengkulu diperkirakan sejak awal abad ke-15. Bukti pengaruh Islam di Bengkulu terlihat pada kehidupan sosial dan budaya. Hampir seluruh masyarakat Bengkulu beragama Islam. Kerajaan-kerajaan kecil yang berkembang pada abad ke-16 di Bengkulu adalah kerajaan Islam yang terkenal sebagai penghasil lada terbaik. Kerajaan tersebut antara lain adalah Sungai Serut, Selebar, Sungai Lemau, Sungai Hitam, Depati Tiang 4 di Legong, dan Andra Sungai di Mukobuko. Berikut ada beberapa peninggalan pada saat pengaruh Islam masuk ke Bengkulu, yaitu ada guci, keramik bernuansa Islam terlihat pada motif yang bertuliskan huruf kaligrafi Arab digunakan sebagai hiasan. Kemudian ada ceret, digunakan sebagai wadah air pada masa Islam, bertuliskan huruf Arab dan gambar kubah masjid. Kemudian ada geletak kaca. Geletak kaca bertutup merupakan salah satu perlengkapan ziarah, yaitu digunakan untuk membawa air pada saat ziarah oleh masyarakat Bengkulu. Kemudian ada cawan obat. Cawan bertuliskan huruf Arab ini digunakan sebagai wadah meramu obat. Kemudian ada piring, perlengkapan rumah tangga atau sebagai hiasan pada masa Islam oleh masyarakat Bengkulu, ditemukan di Sukerami, Kota Bengkulu pada tahun 1983. Ada pengaruh Indo-Buddha. Perkembangan sejarah Bengkulu masa Indo-Buddha sulit dilacak karena temuan arkeologis masa ini sangat minim. Ada 3 arca siwa pada pengaruh Indo-Buddha. Salah satunya arca siwa perwujudan Anugurmurati atau Dewa Pemberi Anugerah, memiliki jata mukata mahkota dengan kepala 3, bertangan 4, sikap tangan jangka dan mudara, tangan kiri atas memegang agni. Dan ada juga arca siwa. Arca siwa perwujudan Anugurmurati atau Dewa Pemberi Anugerah, memiliki jata mukata atau mahkota dengan cendera kepala berupa tengkorak. Dan ada juga arca siwa. Arca siwa dalam wujud Anugurmurati atau pemberi anugerah, memiliki jata mukata atau mahkota dengan candra kepala berupa tengkorak, bermata 3 dan bertangan 4. Dah, sekian, terima kasih. Di sini ada peninggalan masa kolonial. Masa pemerintahan Inggris di Bengkulu dibagi 3 periode. 1 subordinates pada tahun 1985 sampai 1703. Bagian dari pemerintahan pusat di Madras, yaitu yang kedua presidensi atau pemerintahan sendiri pada tahun 1703 sampai 1785 dipimpin gubernur jenderal. Dan yang ketiga residensi pada tahun 1785 sampai 1825 di bawah pemerintahan pusat Benggala. Dan pada tahun 1701 Inggris membangun Fort York atau benteng pertama di tepi Sungai Bengkulu antara tahun 1714 sampai 1718. Gubernur Joseph Collet mulai membangun Fort Marlborough yang dikerjakan tenaga dari Bengali. Nah, di sini ada peninggalan masa kolonial, yaitu hasil evakuasi benteng York atau satu yang pertama yaitu periuk, tembikar atau rekrusi ditemukan pada kota Epskit 2 kedalaman 60 cm. Yang kedua, tangkai pipal Gouda abad ke-18 ditemukan pada kedalaman bervariasi dalam beberapa kota dan speed berbeda.
Yang itu ketiga, botol Belanda abad 18 ditemukan pada kotak 2 speed 6 atau 7 kedalaman 1400 sampai 1500 cm. Diserahkan ke Museum Negeri Bengkulu oleh Pusat Penelitian Arkeologi Nasional atau Pusat Arkenes pada tahun 2013. Di sini ada juga lonceng benteng anak, bahan dari perunggu dan teknik yang digunakan cetak, ditemukan pada tahun 1865. Dan di sini ada juga kain lantung. Lantung adalah kulit kayu kahgas yang digunakan sebagai bahan membuat pakaian bagi masyarakat Bengkulu pada masa penjajahan. Pada masa kemerdekaan, berita proklamasi secara resmi sampai di Bengkulu pada tanggal 20 Agustus 1945. Pada 29 Agustus, bendera merah putih dikibarkan di halaman kantor PTT, Pos, Telepon, dan Telegram Bengkulu. Pada 3 November 1945, Insinyur Indra Jajah diangkat menjadi Residen Bengkulu. Dan ada beberapa peninggalan masa kemerdekaan, yaitu senapan. Senjata yang terbuat dari besi yang berbentuk meriam laras, panjang memakai sandaran, warna coklat kehitaman, dan ada pistol. Senjata yang digunakan masyarakat Bengkulu untuk melawan penjajah pada masa perang. Topi baja. Topi baja terbuat dari besi baja yang digunakan sebagai pelindung kepala atau helm. Dan ada ranjau darat. Ranjau darat merupakan salah satu senjata rampasan dari Jepang yang dipakai rakyat Indonesia waktu melawan Belanda pada Perang Kemerdekaan. Dan terakhir ada replika ranjau. Ranjau darat senjata rampasan dari Jepang yang dipakai rakyat Indonesia waktu melawan Belanda pada kemerdekaan atau agresi militer kedua. Baiklah, di sini ada senjata rakitan. Pada masa perang kemerdekaan untuk mengimbangi senjata modern, tentara Belanda pejuang Bengkulu mengandalkan senjata rampasan dari tentara Jepang dan senjata tradisional berupa pedang, parang, kelewang, tombak bambu runcing, selegi, dan lain-lain. Baiklah, di sini ada meriam kecepek, senjata perang yang digunakan oleh TNI, terbuat dari petongan tiang listrik dan telepon yang diambil bagian ujungnya kira-kira panjangnya 1,5 meter. Di sini ada peninggalan mitralyur jarak sedang. Senjata ini adalah jenis senapan mesin ukuran sedang merupakan hasil rampasan dari Belanda. Senjata ini digunakan untuk membantu perang kemerdekaan Indonesia pada agresi militer Belanda II. Oke, baik. Di sini ada pengobatan tradisional, konsep kesehatan secara tradisi dalam masyarakat Bengkulu termaktub dalam ungkapan makan galak, tidur lemah. Perasaan lemak, pikiran lunak yang berarti makan, lahap, tidur nyenyak. Perasaan senang, pikiran tenang, sedangkan masalah sehat dan sakit merupakan dua hal yang bertolak belakang. Di sini ada naskah silsilah marga Barmani. Naskah Kaganga berisi tentang silsilah marga Barmani. Naskah ditulis pada lembaran kulit kayu, ditemukan di Jalan S. Parman, Kota Bengkulu pada tahun 1993. Dan di sampingnya ada naskah pengobatan tradisional. Sekian terima kasih dari kelompok Kapitra